Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam Anda memantau market yang arahnya bisa dibilang meronta-ronta lagi teman-teman ya, walaupun ada beberapa yang hijau dan sebagainya. Oke, langsung saja kita di sini akan membahas perihal Baby Dogecoin teman-teman. Tapi kita tidak memantau di market melainkan di coin market cap langsung ya. Kita pantau bersama, kita bahas kupas tuntas perihal supply Baby Dogecoin yang menjadi pro kontra saat ini ya teman-teman ya. Karena memang pasokannya menjadi pro kontra ini. Oke, kita langsung masuk saja ke coin market cap. Kita bahas semua tentang Baby Doge ya teman-teman, perihal pasokan atau supply si Baby Dogecoin ini. Nah, kalau kita lihat di coin market cap teman-teman ya, kalian timbul pertanyaan juga dari teman-teman yang terupdate coin market cap atau CoinGecko. Kalian cek saja ya, kalau coin market cap yang lebih banyak atau peredaran supply-nya lebih banyak atau dan sebagainya, berarti coin market cap yang terupdate. Jika lebih banyak di CoinGecko berarti CoinGecko yang terupdate. Ya gitulah ya, simpelnya seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya, supply maksimal atau pasokan supply-nya yaitu 420 kuadriliun teman-teman, dan di sini supply totalnya bisa kalian lihat 230 kuadriliun ya ini, dan peredaran supply-nya kalian bisa melihat sendiri. Nah, di sini menimbulkan banyak pro kontra teman-teman perihal supply daripada Baby Dogecoin ya teman-teman, yang beranggapan 840 kuadriliun. Saya tidak menyalahkan kalian yang mempunyai anggapan seperti itu, dan saya tidak membenarkan kalian juga yang beranggapan 420 kuadriliun pasokan supply-nya. Ya, di sini timbul pro kontra itu hal wajar teman-teman, karena di sini saya rasa belum ada transparan tentang supply ya. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Saya nggak menjelekkan Baby Dogecoin atau gimana, saya juga nggak pernah menjelekkan suatu aset cryptocurrency lainnya seperti itu. Dan kalau kita lihat di kedua jaringan tersebut teman-teman, nah kalau kita lihat di Etherscan ini, kita masuk ke Etherscan terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, memang di sini pasokannya 420 kuadriliun teman-teman di Etherscan ya. Terus kalau kita lihat dari segi burn ya, dari pembakaran dari Etherscan itu sendiri, di sini alamat dead wallet teman-teman, di sini 227,1 kuadriliun yang sudah di burning ya. Terus di sini untuk persentasinya itu sekitar 54 persenan teman-teman, berarti di sini sudah 54% yang di burn ya. Kalau kita lihat dari transaksinya, di sini transaksinya baru 3 kali transaksi, tapi total burnnya sudah banyak ya, 50 persenan teman-teman ya, sekitar itu ya, 50 berapa tadi ya. Kita kembali dulu, kita cek bersama ya, untuk biar nggak jadi pro kontra gitu teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat 54% ya, ini yang di jaringan Etherscan teman-teman atau Ethereum ya. Kalau di jaringan Binance Smart Chain kita cek bersama juga teman-teman ya. Di jaringan Binance Smart Chain, nah ini totalnya juga sama, totalnya ya, total pasokan atau supply-nya 420 kuadriliun. Nah, di sini timbul pertanyaan juga. Seharusnya ini ya teman-teman, kalau kita berkaca dengan token-token lain atau aset lain, ketika jaringan utama itu 420 kuadriliun, biasanya kalau dipecah menjadi dua ya, itu kayak kita ambil contoh kayak Shinja ya. Shinja itu dipecah ya, itu jaringannya ada dua, yaitu Binance Smart Chain dan Ethereum. Itu jaringannya supply terbanyaknya di jaringan utama Ethereum, dan jaringan Binance Smart Chain itu nggak sebanyak di jaringan Ethereum. Itu menjadi apa ya, tolak ukur kita juga gitu teman-teman. Hal wajar lah jika kalian menjadi pro kontra perihal pasokan supply gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat, ini adalah jaringan tertua ya, Binance Smart Chain lebih sedikit burning teman-teman dibanding di jaringan Ethereum, di mana di jaringan Ethereum sudah 54% di burning, sedangkan di jaringan Binance Smart Chain baru 46,9
492% alias 47% aja belum genap gitu teman-teman. Kalau kita lihat di sini dari burningnya 197,1 kuadriliun teman-teman. Dan jika kita gabung antara burn yang di Etherscan dan Binance Smart Chain itu ketemunya sekitar 424 kuadriliun. Itu berarti melebihi dari kapasitas suplainya si Baby Dogecoin itu sendiri teman-teman, dimana suplainya itu 420 kuadriliun ya teman-teman, sekitar itu suplainya. Tapi kalau kita gabungkan antara Etherscan dan Binance Smart Chain ini ketemunya 424 kuadriliun. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan menjadi pro kontra kita semua. Kenapa bisa berbeda ya? Kalau kalian mantau di grup Telegram itu dari tim officialnya juga ngeklaim bahwasanya pasokannya itu 420 kuadriliun teman-teman ya. Pasokannya 420 kuadriliun itu dari tim officialnya. Cuman di sini yang menjadi permasalahannya kenapa berbeda gitu. Kenapa berbeda? Ya seharusnya kalau memang dia 420 kuadriliun dia menyongkong dua jaringan, seharusnya updatean itu bisa sama gitu teman-teman. Jika di Etherscan 227 berarti di Binance Smart Chain juga 227. Jika di Etherscan 54% berarti di Binance Smart Chain juga harus 54%. Nah, yang timbul permasalahannya di sini itu berbeda itu ya. Berbeda, enggak sinkron, itu yang menjadi permasalahannya ya. Jika benar terbukti developernya bermain supply apa yang dibilang teman-teman semua ya, saya di sini hanya menjelaskan kemungkinan nasibnya akan sama seperti Saitama dulu, di mana proyeknya yang bisa dibilang proyek gagalnya dulu ya, Saitama itu ya teman-teman, itu yang gagal itu hingga akhirnya apa ya, melorot juga harganya gitu teman-teman. Jika benar-benar ini terbukti developernya bermain supply ya, tapi di sini belum dikonfirmasi juga ya secara detail gimana sih prosesnya gitu dari developernya itu. Cuman di sini memang menimbulkan pro kontra ya buat kita semua holder Baby Dogecoin teman-teman. Di sini saya pertegas lagi, saya tidak menyalahkan Anda yang bilang pasokannya 840 kuadriliun. Saya tidak menyalahkan, dan saya juga tidak membenarkan buat kalian yang ngeklaim pasokannya 420 kuadriliun, karena di sini timbul pro kontra. Kalau kita lihat dari data ya, data ini data ya, by data Etherscan dan Binance Smart Chain itu benar-benar berbeda ya, benar-benar berbeda ya, nggak ada sinkronnya. Nah, itu yang menimbulkan pro kontra sebenarnya teman-teman ya. Jadi ya beranggapan kalau di sini saya menjelaskan apakah benar pasokannya 840 kuadriliun, saya belum berani menegaskan pasokannya segitu. Cuman bisa jadi pasokannya segitu ya. Ini baru indikasi seperti itu saja teman-teman ya. Cuman dari grup Telegramnya itu ngeklaimnya tetap 420 kuadriliun, dari tokenomiknya juga 420 kuadriliun ya. Seperti itu teman-teman. Seharusnya di antara dua jaringan ini harus sinkron, nggak ada perpecahan seperti ini. Kalau memang benar-benar 420 kuadriliun itu menyokong dua jaringan ya. Kalau 420 kuadriliun di jaringan Etherscan, 420 kuadriliun di jaringan Binance Smart Chain, kalau dia nggak sinkron itu wajar. Cuman kalau di sini dia ngeklaim itu sinkron gitu teman-teman, itu menyokong dua jaringan berarti harus sinkron. Nah, itu jadi pro kontra juga seperti itu. Mungkin ini penjelasan dari saya tentang Baby Dogecoin ya teman-teman, karena dari sini tim dari developernya juga belum menjelaskan secara detail perihal pasokannya yang memang saat ini lagi jadi bahan pertanyaan seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.